Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat ini, tidak ada angin di ruang rahasia, dan kisetan hitam sedang bergulir. Di tengahnya, dua pusaran kecil muncul dari udara tipis. Di bawah rotasi yang keras, mereka berubah menjadi dua kolom gas berbentuk spiral hitam yang setebal jari telunjuk, dan mereka langsung menuju ke mata Han Li. Saat ini, cahaya biru di mata Han Li cerah, dan terlihat seperti bulan di dalam sumur. Saat kolom gas hitam mengalir masuk, ada riak, dan menjadi kabur. Sepasang mata ini seperti dua jurang maut, terus-menerus menyerap ki iblis. Tidak lama kemudian, menjadi berkabut, seperti jurang, dan tidak mungkin untuk melihatnya. Pada saat yang sama, tangannya ditarik ke depan, dan setelah membuat gerakan aneh, dia diam-diam menjaga di depannya, tidak lagi bergerak. Lingkaran pola cahaya ungu emas, dari bawah tubuhnya, muncul lapis demi lapis, dan meluas ke sekitarnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa tahun berlalu dalam sekejap. Di ruang rahasia rumah gua, ada keheningan. Han Li, mengenakan jubah hijau, duduk bersila, masih mempertahankan postur tubuh. Sisik ungu emas di tubuhnya telah menghilang, dan ki iblis yang menyelimutinya juga tidak ada lagi. Hanya lingkaran pola cahaya ungu emas yang masih mengembang seperti riak air. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyatukan tangannya, dan mulutnya mengeluarkan teriakan ringan. Begitu kelopak matanya terbuka, dua sinar emas kental langsung mekar di pupilnya, seperti dua cahaya terang, menerangi seluruh ruang rahasia. Semua bubuk dan debu di ruang rahasia menjadi terlihat, dan bahkan banyak batasan yang telah dia tetapkan sebelumnya, dapat dilihat secara sekilas. Han Li mengangkat kepalanya sedikit dan melihat keluar melalui lubang di kubah. Dia melihat awan putih di langit, dan bulu ekor angsa terbang semuanya muncul dengan jelas di depannya. Bahkan aliran udara halus dan perubahan spiritual saat mengepakkan sayapnya menjadi terlihat jelas. Sepertinya semua yang ada di bumi, di depan sepasang mata hantu ini, tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ini adalah keterampilan dasar dari 9 mata sihir rahasia, tapi dia masih tidak yakin kekuatan magis apalagi yang ada. Itu masih perlu diungkapkan di beberapa lingkungan khusus di masa depan. Namun, pertumbuhan penglihatannya jelas, dan secara alami berkali-kali lebih kuat dari mata roh cahaya terang yang asli. Setelah beberapa saat, semua fenomena aneh di mata Han Li mulai menghilang. Cahaya ungu berangsur-angsur memudar, dan matanya mendapatkan kembali kilau peraknya. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia mengangkat tangannya untuk menyeka pipinya. Topeng, naga kelima, berkedip-kedip, berubah menjadi wajah pemuda biasa dengan kulit agak pucat. Mata abu-abu peraknya juga berubah menjadi hitam legam. Han Li berdiri dan meregangkan tubuhnya. Kemudian, dia membuka pintu ruang rahasia dan berjalan keluar. Pengasingan kali ini tidak singkat. Selama periode ini, Master Jing Yang dan Master Api Panas datang, tetapi mereka diberitahu oleh boneka bahwa Han Li sedang dalam pengasingan, jadi tidak mengganggunya lalu pergi sendiri. Oleh karena itu, setelah Han Li keluar dari pengasingan, dia berencana mengunjungi mereka berdua. Saat itu pertengahan musim dingin di Wild Cran Valley. Hujan salju lebat telah mewarnai seluruh hutan pegunungan menjadi putih. Baik itu hutan pinus atau lautan bambu, semuanya tertutup lapisan salju tebal. Salju di lempengan batu di hutan setebal setengah kaki. Han Li berjalan keluar dari gua tempat tinggal. Dia tidak terbang. Sebaliknya, dia menginjak salju yang mengeluarkan suara berderak sambil mengagumi pemandangan salju berkabut di kedua sisi jalan. Dia berjalan menuju kedalaman lembah. Di tengah perjalanannya, dia tiba-tiba menyadari ada beberapa atap dan sudut rumah di kedalaman hutan pegunungan. Ini tidak ada di masa lalu. Jelas baru dibangun selama pengasingannya.
Sementara dia bingung, sesosok muncul dari balik batu besar di jalur pegunungan. Salju sudah berhenti, tapi dia masih memegang payung kertas berwarna merah tua di tangannya. Dia berjalan menuju arah lembah. Saat keduanya mendekat, Han Li melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah pria muda yang sangat cantik. Wajahnya tampak tertutup riasan, dan jubah merahnya membuatnya tampak semakin pucat. Ketika mereka berpapasan, pria itu tersenyum pada Han Li dan sedikit membungkuk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Han Li mengembalikan busur dengan ringan dan juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah saling berpapasan, keduanya berjalan sendiri-sendiri, hanya menyisakan 4 baris jejak kaki di salju. Apakah itu pendatang baru dari lembah? Han Li sedikit bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan terus bergegas ke lembah. Berjalan di sepanjang jalur gunung selama beberapa mil, ketika dia akhirnya sampai di tebing tempat tinggal gua Master Api Panas berada, dia kebetulan melihat sosok terbang dari tebing menuju arah lembah. Taois Api Panas, kemana kamu terburu-buru pergi? Han Li buru-buru memanggil. Tuan Api Panas, yang baru saja melompat, mendengar ini dan buru-buru berbalik dan mendarat kembali. Taois Li, kamu keluar dari pengasingan. Tuan Api Panas berkata sambil tersenyum. Aku baru keluar hari ini. Aku tahu kamu datang menemuiku sebelumnya, jadi aku datang mengunjungimu lagi. Kata Han Li sambil tersenyum. Ketika aku pergi sebelumnya, kamu dalam pengasingan, jadi aku tidak mengganggumu. Tuan Api Panas mengangguk dan berkata. Tapi ada apa? Han Li bingung. Ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk tidak menggunakan token tetua Sekte Daun Api untuk memasuki pusat kota dalam waktu dekat. Tuan Api Panas ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Mengapa demikian? Han Li sedikit kaget saat bertanya. Dalam 200 tahun terakhir, Kota Jukun sedikit gelisah, Istana Dewa Black Mountain agak ketat tentang identitas orang yang memasuki kota. Aku khawatir kamu akan menimbulkan masalah setelah menggunakannya. Tuan Abadi Api Panas menghela nafas saat berkata. Apa yang salah? Apakah sesuatu yang besar terjadi di kota? Han Li tanpa sadar memikirkan apa yang terjadi setelah pelelangan. Dia pikir ada beberapa perkembangan lanjutan, jadi dia bertanya dengan cepat. Ceritanya panjang. Karena kamu keluar dari pengasingan, kamu bisa pergi denganku. Kita akan membicarakannya nanti. Tuan Abadi Api Panas sedikit mengernyit, lalu tersenyum saat berkata. Oke. Han Li harus menekan keraguan di hatinya untuk sementara lalu mengangguk. Keduanya terbang bersama dan segera tiba di tebing terbuka di kedalaman lembah. Tebing itu terletak di sisi kanan lembah yang dalam. Itu menonjol puluhan kaki dari gunung. Ada paviliun segi 8 yang dibangun di atasnya. Itu juga tertutup lapisan salju tebal. Ada meja batu di paviliun. 3 sosok sudah duduk mengelilingi meja. Mereka adalah Yu Ziki, Mo Wuxue, dan Duan Yuzai. Ketika mereka melihat Han Li dan Taois Api Panas, mereka berdiri untuk menyambutnya. Setelah saling menyapa, Duan Yuzai menatap Han Li dan bertanya, Taois Li, kapan kamu keluar dari pengasingan? Aku baru keluar hari ini. Kebetulan sekali kita mengadakan pertemuan bersama. Kata Han Li sambil tersenyum. Saya mendengar dari Taois Jing yang bahwa, sebelum Yu Ziki bisa menyelesaikan kata-katanya, Mo Wuxue tiba-tiba menarik lengan bajunya dan menghentikannya. Dia terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia menunjukkan rasa bersalah di wajahnya. Tidak apa-apa, kenapa aku tidak bisa menyebutkannya? Pil yang saya sempurnakan sebelumnya tidak mencapai efek yang diinginkan. Saya harus mencari cara lain di masa depan. Han Li tersenyum dan berkata dengan acuh. Temperamen Taois Li luar biasa. Saya terlalu khawatir. Mo Wuxue membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Peri Mo sangat teliti dan perhatian. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Omong-omong,
mengapa saya tidak melihat Taois Jing Yang? Han Li membalas salam lalu bertanya. Taois Jing yang belum kembali ke lembah selama lebih dari 100 tahun. Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diurus, kata Yu Ziki. Han Li menduga bahwa Jing yang kemungkinan besar memiliki sesuatu untuk diurus di Gunung Baizhao, jadi dia tidak melanjutkan topik tersebut. Sebaliknya, dia berkata, kalau begitu dia tidak beruntung. Saya kebetulan membawa anggur murbei merah hari ini. Bagaimana kalau kita minum beberapa cangkir? Begitu dia mengatakan itu, mata yang lain berbinar dan wajah mereka menunjukkan senyuman. Mereka duduk kembali. Han Li mengeluarkan toples dan cangkir anggur dan menuangkan anggur untuk semua orang. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Yu Ziki. Dia melihat bahwa Yu Ziki tiba-tiba tidak bermain sitar hari ini. Duan Yuzai juga tidak memasang papan catur. Han Li lalu mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, Daois Hot Flame dan aku baru setengah dari percakapan kami. Bisakah kamu memberi tahu kami apa yang terjadi sekarang? Han Li melihat ke arah Hot Flame Immortal dan bertanya. Taois Li seharusnya menyadarinya di lembah, kan? Ada banyak penduduk baru di Wild Crane Valley baru-baru ini. The Hot Flame Immortal mengangkat cangkir ke mulutnya tetapi tidak meminumnya. Dalam perjalanan ke sini, sepertinya aku bertemu dengan seorang pemuda berjubah merah dengan payung kertas minyak. Dia seharusnya pendatang baru yang kamu bicarakan, kan? Han Li mengangguk lalu bertanya. Orang itu bernama Feng Qingyuan. Dia hanyalah salah satu penghuni baru di lembah. Dalam 200 tahun terakhir, ada 50 hingga 60 pendatang baru seperti dia yang tinggal di berbagai lembah gunung awan menganggur, kata Duan Yuzai. Sebanyak itu, Han Li terkejut. Seseorang dapat datang dan pergi dengan bebas di Idle Cloud Mountain, tetapi menurut situasi masa lalu, hanya akan ada kurang dari 10 kultivator asing yang tinggal dalam 200 tahun terakhir. Terkadang, hanya ada 1 atau 2. Lagi pula, tidak banyak orang yang telah melihat jalan keabadian dan mengolah pikirannya. Oleh karena itu, situasi saat ini memang agak tidak normal. Tidak apa-apa jika pendatang baru lebih banyak, asalkan semua mengikuti aturan dan tidak saling mengganggu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hal-hal aneh telah terjadi di gunung tersebut. Orang-orang telah menghilang di berbagai lembah, kata Mo Wuxue. Bulan lalu, pasangan Dao di lembah bunga bulan di dekatnya telah menghancurkan tempat tinggal gua mereka dalam satu malam, lalu menghilang dari muka bumi pada saat yang sama, tambah Yu Ziki. Han Li pernah bertemu pasangan Dao itu sekali dan tahu bahwa mereka adalah sepasang kultivator tahap awal dewa sejati. Mereka biasanya cukup sayang di depan orang lain. Dia bertanya, apakah orang hilang memiliki ciri khusus? Dari kultivator Golden Immortal dengan basis kultivasi yang mendalam hingga kultivator transformasi dewa dengan basis kultivasi rendah, dari kultivator wanita cantik hingga pria tua yang suka mengelak. Sepertinya tidak ada yang istimewa tentang mereka, jawab Yu Ziki setelah merenung sejenak. Apakah tidak ada yang keluar untuk menyelidiki? Han Li bertanya dengan cemberut. Bagaimana? Idle Cloud Mountain penuh dengan bangau liar yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Mereka tidak membentuk faksi apapun, jadi tidak ada organisasi yang bersatu. Siapa yang akan menyelidiki? Kalaupun ada, mereka akan menyelidikinya secara rahasia. Selain itu, orang-orang yang hilang ini berasal dari segala usia dan jenis kelamin. Latar belakang mereka tidak diketahui, jadi tidak ada cara untuk menentukan apakah mereka terkait. Hot Flame Immortal Venerable menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit. Betul, siapa yang tahu kalau orang-orang ini telah meninggalkan lembah. Tetapi di masa lalu, bahkan jika seseorang pergi, mereka akan memberi tahu teman-teman mereka di lembah. Sejumlah besar orang yang meninggalkan lembah tidak pernah terjadi di masa lalu. Yu Ziki melanjutkan,
Satu-satunya hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa masalah ini ada hubungannya dengan para pendatang baru yang bergabung dalam 200 tahun terakhir. Lagi pula, lembah ini sangat damai selama bertahun-tahun, kata Duan Yuzai dengan ekspresi muram. Karena ada kecurigaan seperti itu, mengapa tidak ada yang menyelidiki latar belakang mereka? Han Li bertanya dengan cemberut. Orang-orang ini terlihat normal di permukaan, dan dengan batasan aturan lembah, tidak ada yang mempertanyakan mereka pada awalnya. Tapi sekarang, masalahnya menjadi semakin membingungkan, jadi wajar saja jika beberapa orang mulai menyelidikinya secara rahasia. Namun hasilnya adalah semakin mereka menyelidiki, semakin berantakan, sampai-sampai banyak rumor aneh yang menyebar. Yu Ziki menghela nafas dan berkata, "Oh, rumor macam apa?" Han Li bertanya dengan ragu. Beberapa mengatakan bahwa raksasa menyelinap ke lembah, beberapa mengatakan bahwa ada kultivator iblis haus darah yang menyebabkan masalah, beberapa mengatakan bahwa istana abadi mengirim mata-mata untuk menghancurkan kedamaian lembah untuk melenyapkan kekuatan ini, dan beberapa bahkan mengatakan bahwa itu adalah terkait dengan Silver Fox yang muncul di kota Jukun. Dikatakan bahwa pencuri aneh itu tidak dapat melarikan diri dari domain Dewa Black Mountain, jadi dia bersembunyi di Idle Cloud Mountain, kata Yu Ziki. Singkatnya, ada banyak pendapat berbeda, dan semua orang panik. Duan Yuzai menggelengkan kepalanya. Menurut pendapat saya, rumor omong kosong ini tidak pasti sama sekali. Sebaliknya, sepertinya seseorang dengan sengaja membuat formasi yang membingungkan untuk mengganggu indera orang, kata Yang Mulia Dewa Api Panas perlahan setelah minum secangkir anggur. Han Li merenung saat mendengar ini. Jika insiden aneh ini terkait dengan kasus rubah perak, maka mungkin Istana Abadi Gunung Hitam menyusup ke Gunung Awan Menganggur, dan tempat ini akan menjadi semakin kacau di masa depan. Gunung Awan Menganggur ini adalah tempat tanpa kendali sekte yang kuat dan Istana Abadi. Itu mirip dengan tempat berkumpulnya sejumlah besar kultivator lepas. Sebelumnya, itu karena penangkal senior kultivator lepas yang muncul entah dari mana sehingga mampu bertahan sampai sekarang seperti surga. Tapi sekarang kekacauan telah pecah, dan tidak ada yang menekannya. Aku khawatir, Mo Wuxue menghela nafas saat berkata. Sebelum dia selesai berbicara, semua orang sudah memahami kekhawatiran tersembunyi di balik kata-katanya, dan mereka semua terdiam sesaat. Adegan menjadi sunyi, dan hanya ada suara gelas anggur yang membentur meja. Suasananya sedikit tertekan. Bahkan jika langit runtuh, masih ada orang kuat yang mendukungnya dari atas. Apa yang perlu dikhawatirkan? Wild Grand Valley of Idle Cloud Mountain bukanlah satu-satunya tempat di dunia. Jika kita ingin hidup santai, kemana kita tidak bisa pergi? Pada saat ini, Yang Mulia Abadi Api Panas tiba-tiba meletakkan cangkirnya dan berkata dengan keras. Rekan Daoist Hotfire, Anda salah. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di dunia yang luas ini, tetapi sebagai tetua agung dari Sekte Flameleaf, saya khawatir Anda tidak sebebas dan tidak terkendali seperti yang Anda katakan, bukan? Han Li tertawa mendengar ini lalu menggoda. Melihat melalui itu tetapi tidak mengatakannya dengan keras, rekan Daoist Li harus mempelajari prinsip ini. Yang Mulia Abadi Api Panas melirik Han Li dan berkata tanpa daya. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak bisa menahan senyum, dan suasana yang menindas sedikit lega. Setelah semua orang minum anggur, mereka mengobrol selama setengah hari sebelum mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Han Li secara alami tidak menyebutkan hilangnya lembah, tetapi dia dapat melihat bahwa meskipun burung bangau liar yang menganggur ini tampak tenang di permukaan, seolah-olah mereka tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Pada kenyataannya, kekhawatiran di hati mereka, hati tidak berkurang banyak. Han Li dan Hot Flame Immortal Venerable pergi bersama. Sebelum pergi,
yang terakhir mengingatkannya lagi untuk mencoba untuk tidak menggunakan identitas sesepuh sekte luar Flameleaf Sekte untuk melakukan sesuatu, karena dapat menyebabkan lebih banyak masalah dalam waktu dekat. Adapun alasan spesifiknya, dia masih belum menjelaskan secara detail, jadi Han Li tidak bertanya. Kembali ke rumah gua, Han Li membuka gua surga, cabang bunga, untuk memeriksa situasi ramuan roh dan tentara Dao, dan kemudian pergi ke pengasingan di ruang rahasia untuk terus memahami mantra reinkarnasi dan beberapa metode kultivasi waktu lainnya. Namun, lebih dari setengah tahun kemudian, sesuatu terjadi di Wild Crane Valley. Di pagi hari ini, Han Li berencana untuk pergi ke Taman Ramuan Roh untuk menyirami tentara Dao dengan cairan hijau, tetapi dia menemukan Duan Yuzai tiba-tiba datang berkunjung, dan dia sudah berada di luar rumah gua. Dia hanya bisa merapikan sedikit, membuka pintu rumah gua, dan keluar untuk menyambut tamu. Namun, ketika dia melihat ekspresi wajah Duan Yuzai, dia menelan semua basa-basi dan bertanya dengan cepat, "Ada apa? Ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat cemas? Apa sesuatu terjadi?" Duan Yuzai mengerutkan kening dan berkata dengan cepat, "Yuziki diserang, dan dia terluka parah dan diambang kematian. Rekan Li, tolong selamatkan dia." "Di mana dia?" Han Li mengerutkan kening dan bertanya dengan cepat. "Breeze Cliff," jawab Duan Yuzai segera. Ketika Han Li mendengarnya, ada kilatan cahaya di tubuhnya, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Duan Yuzai sedikit terpana saat melihat itu, dan sosoknya langsung berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang jauh. Setelah hampir beberapa tarikan napas, ada kilatan cahaya hijau di Breeze Cliff, dan sosok Han Li muncul darinya. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh area dan melihat bahwa di tepi tebing, area salju yang luas telah diwarnai dengan darah merah tua, dan telah membeku menjadi kristal es berwarna darah yang agak kotor. Seorang pria muda berbaring di tengah kristal es. Jubah putihnya sudah berlumuran darah, dan wajahnya sangat pucat. Matanya terbuka lebar, tetapi tidak ada semangat di dalamnya. Itu adalah Yuziki. Di sampingnya, Mo Wuxue, yang wajahnya juga pucat, membungkuk setengah jongkok. Cahaya perak menyembur keluar dari tangannya, dan berubah menjadi lapisan layar cahaya perak yang menyelimuti tubuhnya, dan tanpa henti menanamkan kekuatan spiritual surgawi ke dalam dirinya. Rekan Li, melihat Han Li bergegas, wajah pucat Mo Wuxue menunjukkan sedikit harapan. Han Li mengangguk padanya, dan dengan cepat berjalan ke depan. Dia meletakkan satu tangan ke layar cahaya perak, dan memegang pergelangan tangan Yuziki. Pada saat yang sama, cahaya ungu melintas di matanya, dan pupilnya langsung berubah menjadi ungu saat dia memeriksa tubuh Yuziki. Dengan pandangan ini, situasi Yuziki segera muncul di hadapannya dengan kejelasan yang tiada taraf. Setelah beberapa saat, alisnya menyatu erat, dan ekspresinya mulai menjadi semakin serius. Pada akhirnya, bahkan ada kilasan kemarahan di matanya. Ketika Mo Wuxue melihat ekspresinya, dia tahu ada sesuatu yang salah, dan wajahnya menjadi lebih pucat. "Jangan khawatir, dia masih bisa diselamatkan," kata Han Li tanpa memandangnya. Hanya kalimat ini saja yang membuat jantung Mo Wuxue berdetak kencang, dan kemudian sudut matanya menjadi basah. Saat dia melihat Yuziki, dia tidak lagi menyembunyikan kasih sayang di hatinya. Duan Yuzai, yang bergegas kembali tadi, berdiri sedikit lebih jauh. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia buru-buru berjalan. Han Li menarik mata ajaib rahasia kesembilannya, tetapi alisnya masih terjalin erat. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia mengeluarkan pil yang sebening batu giok, mencubit dagu Yuziki, membuka mulutnya, dan memasukkannya. Yuziki tidak bereaksi sama sekali, dan pilnya tidak bisa ditelan. Han Li mengangkat tangannya dan menunjuk ke tenggorokannya, lalu mengarahkan pil itu ke kerongkongan dan ke perutnya. Setelah itu, lapisan cahaya putih pucat menyala dari perut bagian bawahnya,
dan kemudian mengalir ke anggota tubuh dan garis meridiannya. Mo Wuxue mendengar serangkaian suara, "Gege," samar yang datang dari berbagai bagian tubuh Yu Ziki. Jejak keraguan muncul di matanya, dan dia menatap Han Li. Ini adalah suara patah tulang yang beregenerasi, dan retakan yang diperbaiki. Seperti yang Anda lihat, semua tulang dan meridian di tubuhnya hampir sepenuhnya terputus, dan jiwanya menjadi sangat compang-camping karena pencarian jiwa yang kuat. Seluruh tubuhnya seperti rumah yang rusak dengan dinding yang bocor, dan tidak dapat menahan siksaan yang kuat sama sekali, Han Li menjelaskan dengan suara yang dalam. Karena itu, kami tidak berani memindahkannya ke gua tempat tinggalmu, dan malah mengundangmu ke sini, kata Duan Yuzai sambil mengangguk. Saya hanya memberinya pil detasemen kelas dewa sejati untuk membantunya menyambung kembali tulang dan meridiannya, dan untuk memperbaiki area yang bocor dan rusak. Hanya setelah itu saya dapat mengambil langkah lebih jauh untuk merawat lukanya. Sekarang, sepertinya hidupnya telah diselamatkan. Han Li menghela nafas. Mendengar kata-kata Han Li, Mo Wuxue dan Duan Yuzai menghela nafas lega, tetapi kekhawatiran di antara alis mereka tidak berkurang banyak. Ketika suara "Gege" yang aneh benar-benar menghilang, Han Li memutar pergelangan tangannya lagi, dan botol porselen giok putih muncul di telapak tangannya. Setengah dari botol itu diisi dengan cairan berwarna ungu muda. Cairan ini adalah jenis cairan pemelihara jiwa yang dia buat menggunakan cairan bunga kelahiran jiwa. Kembali ketika dia menyempurnakan inkarnasi Dewa Bumi, dia menemukan bahwa cairan ini memiliki efek yang signifikan pada penyembuhan luka roh. Kemudian, dia menemukan cara untuk menyempurnakannya lagi. Namun, setelah kultivasinya benar-benar pulih, dan semangatnya menjadi lebih kuat karena teknik permurnian roh, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya lagi. Hari ini, bagaimanapun, itu berguna. Dia membuka tutup botol dan menuangkan setiap tetes cairan ke dalam mulut Yu Ziki. Aroma aneh tercium di udara. Kemudian, Han Li dengan lembut membelai mata Yu Ziki dengan telapak tangannya dan menutup kelopak matanya. Siapa sebenarnya itu? Dendam macam apa yang dia miliki terhadapnya? Mengapa dia melukainya begitu parah? Tatapan Mo Wuxue menyapu wajah pucat Yu Ziki. Saat ini, ekspresinya sudah kembali normal. Mungkin bukan karena dendam. Bisa juga, mereka ingin mendapatkan beberapa informasi darinya, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Duan Yuzai menunduk dan menatap Yu Ziki. Dia menghela nafas berat dan berkata, sepertinya pihak lain sudah berhasil. Menilai dari kondisi roh rekan Yu, dia kemungkinan besar memicu semacam pembatasan jiwa ketika pihak lain secara paksa mencari jiwanya, menyebabkan lautan pengetahuannya hancur sendiri. Orang itu seharusnya tidak berhasil. Namun, justru karena ini dia menjadi marah karena terhina dan menggunakan senjata tumpul untuk mematahkan tulang rekan Yu sedikit demi sedikit. Kemudian, dia meninggalkan rekan Yu di Breeze Cliff untuk menunggu kematiannya. Han Li menganalisis dengan ekspresi serius. Mendengar ini, tatapan Mo Wuxue sedikit bergetar. Pembuluh darah di tangannya yang halus menonjol di bawah lengan bajunya saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Han Li tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia buru-buru membungkuk dan mengangkat telapak tangannya, menekannya ke arah celah di antara alis Yu Ziki. Lapisan gelombang tak terlihat beriak dari tengah telapak tangannya saat dia dengan hati-hati memeriksa Yu Ziki sekali lagi. Seperti yang diharapkan, Han Li perlahan berkata sambil menarik telapak tangannya. Ada apa, rekan Li? Mo Wuxue buru-buru bertanya. Niat orang ini benar-benar jahat. Dia menempatkan batasan pada Nas Chen Sol rekan Yu, membuat rekan Yu tidak mungkin melarikan diri. Setelah vitalitas tubuh fisiknya benar-benar terputus, rohnya akan menghilang sepenuhnya, dan Nas Chen Sol-nya secara otomatis akan menghilang. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, untungnya,
Anda berhasil menyegel lautan kesadarannya tepat waktu. Pada saat yang sama, Anda terus memberinya energi spiritual surgawi untuk melindungi tubuh fisiknya. Ini memberi saya kesempatan untuk menyelamatkannya, kata Han Li sambil menatap Mo Wuxue. Ketika Mo Wuxue mendengar ini, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Dia berkata, segel lautan pengetahuannya. Saya hanya tahu bahwa saya memberinya energi spiritual surgawi. Saya tidak tahu bahwa saya harus menyegel lautan pengetahuannya. Setelah mendengar ini, Han Li mengalihkan pandangannya dan menatap Duan Yuzai dengan ekspresi ingin tahu.